Saudara, sepasang suami istri di Lebak, Banten tega menganiaya anak kandung mereka hingga tewas. Pembunuhan bermula karena sang ibu yang kesal, korban yang masih berusia 8 tahun sulit diajari ketika melakukan belajar jarak jauh. 12 September 2020, warga Kampung Gunung Tendeng, Lebak, Banten dibuat geger dengan penemuan kuburan baru di tempat pemakaman umum. Bagaimana tidak, saat makam dibongkar, ditemukan jenazah seorang bocah yang masih menggunakan pakaian lengkap. Dari hasil identifikasi, diketahui korban adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Ironisnya, pelaku pembunuhan sang bocah tak lain adalah orang tua kandungnya sendiri. Pelaku berinisial LH yang merupakan ibu kandung korban mengaku tega menganiaya korban hingga tewas akibat kesal korban sulit diajari belajar online. Karena panik korban tewas, tersangka LH bersama IS suaminya nekat menguburkan korban. Terus yang punya ide nguburin di situ siapa? Saya. Kamu yang punya ide. Gimana kalau bisa sampai ngasih ide ke suami kamu kuburin Kesha di situ? Karena di situ pikiran saya sepi, jauh juga dari rumah. Jadi sementara waktu kita taruh Kesha di situ, pikiran saya nggak bakalan ditemukan, Bu. Sebelumnya kedua tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Jakarta. Di mata warga, tersangka LH dan IS sehari-hari dikenal sopan namun tertutup. Warga sekitar pun tidak pernah mendengar keributan di kontrakan tersangka. Di lingkungan masyarakat baik, kata-katanya juga bagus, nggak pernah ini. Ya, soalnya orangnya tertutup sih, nggak pernah keluar. Paling kan orangnya, ya keluarnya kalau lagi kayak gitu, kalau lagi keluar jajan gitu baru dia ini. Pas kejadian meninggal itu, Bu, ada keributan atau tidak, Bu? Nggak pernah kedengaran ada keributan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengaku tak habis pikir orang tua yang merupakan orang terdekat korban tega menganiaya korban hingga meninggal dunia. KPAI menilai peristiwa ini mungkin saja dipicu oleh pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian keluarga korban. Kami mendapat kabarnya bahwa kedua orang tua ini memang mengontrak ya di Jakarta. Lalu barangkali tadi anak 3 berarti kan ya. Kemudian juga situasi pandemi ini memukul ekonomi gitu ya, sehingga mengakibatkan secara psikologi orang tua tuh mengalami yang disebut dengan kecemasan gitu ya. Kemudian terbebani oleh banyak hal termasuk bagaimana mengajarkan anak-anak belajar di rumah gitu, menjadi beban tersendiri juga kan. Apalagi seorang ibu perannya jadi ganda gitu ya. Ini yang mengakibatkan peristiwa semacam ini terjadi. Jadi memang harus dilihat dulu ya konteksnya seperti apa ini. Tapi apapun ya harus ada penegakan hukum karena ini sudah mengakibatkan nyawa melayang. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 338 KUHP. Tim Liputan, Kompas TV.